Hai guys, di video kali ini aku mau share ke teman-teman yang memang mau bikin kafe gitu. Untuk pemula lah ya. Jadi kayak sebelumnya kalian belum ada pengalaman gitu untuk bikin kafe. Nah, aku mau share karena waktu itu aku sempat bikin kafe juga di kampungku. Nah, ternyata mudah kok bikin kafe gitu. Waktu itu aku cuma ngabisin sekitar modal awal tuh 6 juta aku udah bisa bikin kafe, teman-teman. Nah, ini tuh kayak apa aja yang harus kalian lakuin. Yang pertama itu susun ide kreatifmu. Jadi biasanya aku kalau mau bikin project atau mau bikin event gitu-gitu, aku selalu coret-coret dulu nih di buku, teman-teman, kayak temanya apa gitu. Terus juga konsepnya nanti seperti apa, aku coret-coret dulu. Coret-coretan menu yang cocok nanti apa, makanan yang dijual apa, minumannya, dan lain-lain. Nah, terus kalau udah itu kamu udah bikin ide-ide yang udah kamu coret-coret di buku, by the way aku lihat poin-poinnya di sini ya, karena ini buku yang selalu menemaniku ketika ngonten. Sebenarnya biasanya aku nggak lihat kayak gini sih yang show up di depan kamera. Nah, cuman aku rasa ini kayak perlu aku kayak gini aja biar lebih mudah. So, yang kedua, siapkan mental, tenaga, dan waktu, teman-teman. Ketika kalian sudah menyusun strateginya seperti apa, kalian harus siapkan mental. Kenapa aku bilang harus siapkan mental? Karena nanti di sini tuh kita kan akan terus mengembangkan kafe kita seperti apa. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Terus juga bakal banyak dapat masukan seperti apa, terus juga saran dari orang-orang sana sini, intinya gitu. Dan juga tenaga, fisik kita dan juga waktu kita tuh harus siapkan. Nah, dari tenaga ini aku bilang karena ternyata untuk pemula itu ketika bikin kafe, kita nggak bisa langsung merekrut orang untuk kerja di kita. Karena namanya awal, kita harus coba dulu semuanya sendiri gitu. Ketika kita harus merekrut orang, contoh mau merekrut orang bagian administrasi, kalau kita udah berpengalaman di bagian administrasi gitu atau kasir lah ya, itu kita bisa lebih mudah mengajarkan atau kita bisa lebih tahu sistemnya seperti apa gitu. Nah, makanya kenapa aku bilang di sini tenaga, karena nanti kamu bakal ngerasa capek gitu. So, yang selanjutnya adalah waktu, karena pemula ya, jadi kamu bakal waktu untuk kamu bermain atau waktu kamu untuk nongkrong itu bakal beda banget ketika kamu punya kafe, karena kamu bakal fokus sama usaha kamu dan selalu stay di kafe. Atau sebenarnya manfaatnya adalah ketika kamu punya kafe atau punya tempat untuk teman-teman kamu nongkrong gitu, itu manfaatnya kamu bisa undang teman-teman kamu untuk nongkrong di kafe kamu, kan jadi rame dan juga dampak kemasukan kan. So, yang harus kalian pikirkan yaitu kemudian tempat juga nih. Sebenarnya untuk masalah tempat itu tuh bisa sewa ataupun punya pribadi. Kebetulan waktu itu aku punya pribadi, teman-teman, maksudnya punya orang tuaku. Jadi kayak hanya perlu sedikit yang harus direnov, contohnya kayak pembuatan meja gitu atau pembuatan kursi-kursi. Jadinya nggak terlalu banyak yang harus direhab gitu, karena itu kan punya sendiri gitu ya, rumah sendiri atau tanah sendiri. Jadinya nggak perlu bayar sewa yang lebih mahal. Tapi kalau ternyata kalian nggak punya tempat sendiri, kalian bisa sewa, kemungkinan kayak semacam ruko gitu, kecil-kecilan aja lah, namanya juga kan pemula kan. So, yang harus kalian pikirkan yang selanjutnya adalah brand atau tema. Sebenarnya ini tuh brand atau tema tuh harusnya sudah masuk ke susunan ide-ide kreatif tuh yang di awal nih. Kalian pikirkan juga, teman-teman, brandnya. Kayak contoh logonya seperti apa, terus brand ya, logo kafenya kayak gimana, ini tuh mengartikan apa gitu ya. Dan juga temanya itu mau tema hutan atau forest cafe atau mau yang instagramable dan lain-lain, itu kalian bisa tentukan sendiri. Soalnya waktu itu aku tuh bikinnya yang forest cafe gitu loh, teman-teman, karena memang aku kan ada di kampung hutan gitu. Akhirnya aku bikin forest cafe dan memang itu suasana cocok untuk anak-anak kecil dan juga untuk orang-orang tua, pemuda, pokoknya cocok untuk semua umur sih. So, terus yang selanjutnya adalah sosial eksperimen makanan dan minuman. Sebelum kamu menjual produk-produk kamu juga jangan lupa untuk cek kayak misal
kamu mau jual kentang goreng nih, kamu sosial eksperimen dulu beli kentang gorengnya, atau kamu mau bikin, terserah kamu enaknya kayak gimana. Waktu itu aku beli. Nah kamu coba goreng, terus coba saus yang cocok apa. Jadi sebelum kalian jual, kalian sudah tahu dulu rasanya gitu, sebelum orang lain yang merasakan. Yang selanjutnya adalah cetak menu. Kamu udah fix sama menu-menu yang kamu buat. Selanjutnya adalah kamu cetak menu. Nah ini nih aku yang salah waktu itu, cetak menu terlalu banyak, sekitar 8 menu gitu. Karena kenapa aku bilang jangan terlalu banyak, teman-teman? Soalnya kita namanya awal, kita nggak tahu ya, itu pasti banyak perubahan untuk selanjutnya. Nah aku saranin untuk kalian cetak menu itu sekitar 2 aja teman-teman. Karena nanti itu kan menu orang tuh nggak langsung datang yang langsung datang gitu loh teman-teman. Jadi kan nanti bisa ganti-gantian kan sama orang-orang yang datang di cafe itu, diputar aja gitu menunya. Nah waktu itu aku bikin 8, kayak wah mubazir banget, uang aku habis banyak gitu cuman karena cetak menu gitu, ibaratnya gitulah. Oke, nah itu waktu untuk desain menu, karena aku nggak bisa Photoshop kan. Nah aku memang nyuruh sama orang fotokopiannya untuk di print sekalian didesain gitulah. Oke. Kemudian spanduk, cetak spanduk teman-teman. Kalian untuk cetak spanduk mungkin kalau kamu bisa desain sendiri bagus, tapi kalau nggak bisa, kamu bisa langsung minta tolong sama tukang fotokopian atau tukang cetaknya gitu. Biasanya sih kalau cetak itu sekitar 25.000, kalau desain tuh 25.000 gitu per item ya. Harganya juga waktu itu sekitar 60 ribuan untuk cetak spanduk yang ukuran 2x1. So teman-teman, setelah itu yang selanjutnya adalah beli pakakas. Jadi kalian udah siap nih, udah punya brand, udah cek menu. Kalian yang selanjutnya adalah beli pakakas. Nah, pakakas di sini apa sih bahasa pakakas? Perabotan lah ya. Nah itu kayak piringnya yang untuk disajikan nanti di cafe, itu kan pasti berbeda sama piring yang kita suka pakai di rumah gitu. Beli gelasnya. Tapi saran dari aku waktu itu, aku lebih ke pakai paper food, kayak kotak-kotak makanan yang udah siap satu kali pakai dan dibuang gitu. Itu aku pikir kayak lebih enak sih, karena kita nggak perlu nyuci piring. Kalau lagi rame kan kayak kita jadi nggak terlalu ribet kan. Terus yang kedua juga aku untuk gelas itu aku kan pakai cup. Jadi kayak aku pesan waktu itu pesan desain juga. Jadi kayak di cupnya sudah ada tulisan misalnya Minomi Cafe gitu dan kata-kata lainnya gitu. Nah itu waktu aku pesan dapat 1000 piece, itu udah plus sellernya juga, tutup cupnya itu kurang lebih waktu itu dapat 700.000 gitu lah. Nanti linknya aku taruh ya, karena waktu itu aku pesan di Shopee teman-teman. Yang kalian harus persiapkan yaitu meja dan kursi. Kalau buat kalian yang udah punya di rumahnya bagus, bisa digunakan untuk keperluan di cafe gitu. Karena waktu itu aku udah punya beberapa, akhirnya kayak cuma bikin beberapa doang gitu. Jadi meminimalisir pengeluaran kita kan. Yang selanjutnya adalah kalian siapkan permainan apa nih, kayak games apa yang nanti bisa ada di cafe. Contoh nih Uno Stako, atau Uno kartu, atau misal congklak, catur dan lain-lain gitu. Waktu itu sih aku emang gak beli langsung ketika awal ya, kayak nyusul lah. Kafenya udah berjalan sekitar 1 minggu baru aku beli permainan itu. Tapi di awal aku emang udah punya Uno Stako, udah aku siapin. Terus yang selanjutnya adalah beli bahan makanan atau minuman. Nah, jadi waktu itu aku beli bubuk-bubuk minuman untuk ininya ya, beverage-nya lah, untuk minumannya itu aku beli di Shopee teman-teman. Untuk makanannya, karena kebanyakan yang kita sajikan adalah frozen food, jadi kalian bisa cari toko frozen food yang terdekat dari kalian, atau mungkin kalau online bisa juga gitu, bisa kalian pertimbangkan. Kemudian adalah buat medsos teman-teman. Sebenarnya ini buat medsos tuh dari awal kalian harus udah buat, sebelum kalian buka kalian harus udah punya medsos untuk cafe kalian. Kemudian iklannya kalian mau di apa sih? Aku biasanya di Instagram yang ada di tempat aku. Contoh karena aku waktu itu tinggal di Rangkas Bitung,
Akhirnya aku iklan di Info Rangkas Bitung, dan itu worth it banget teman-teman. Kita bayar iklan misal berapa gitu, tapi keuntungan bisa berkali-kali lipat. Orang yang datang ke cafe kita bakal bisa lebih banyak gitu ya. Terus juga mungkin waktu itu pas awal buka aku itu ngadain grand opening, kayak misal ngadain acara menghadirkan siapa. Nah waktu itu aku kan kayak ngehadirin anak-anak stand up ya, jadi kayak rame sama anak-anak stand up. Terus juga ada promo, jadi namanya awal kan kita promosikan ya, biar rame. Misal ada promo kentang goreng harganya cuma 5.000 misal, atau nasi goreng. Kalau nasi goreng aku nggak jual nasi goreng waktu itu. Kayak misal green tea harganya cuma 7.000 kayak gitu, untuk menarik pelanggan di awal. Nah setelah semuanya udah siap, itu kalian tinggal siap untuk berjalan dan mengembangkan kafe tersebut. Pasti kalian berharap untuk apapun usaha yang kita jalani itu berjalan lama, terus lancar, dan juga pemasukannya mungkin pesat gitu lah teman-teman. So kalau misal udah punya penghasilan banyak, jangan lupa untuk berbagi. Thank you for watching. Menurut kalian, oh ya, buat kamu yang mau share tentang kafe, bisa komen di bawah aja atau DM ke Instagram aku. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Support 100.000 subscriber. Bye.